Di dalam surah An-Nahl 125 Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah ya kepada Tuhanmu, serulah dikatakan ya kepada Tuhanmu, ajak, seru ya. Untuk apa? Dengan cara bagaimana? Bil hikmah ya, dengan cara hikmah. Hikmah ini ada maknanya Al-Quran, artinya bahwa dasar Quran itu sendiri menjadi satu hal, karena Quran itu jelas wal Quranil Hakim, demi Quran yang penuh dengan hikmah. Tentu tidak sekedar kebijaksanaan, karena memang Quran berisikan berbagai macam hikmah yang sangat luar biasa, dapat menyentuh, dan ajaran serta isinya nyata di dalam kehidupan, dan hingga ya cara berpikir, cara memandang dan diterima dengan akal sehat itu insya Allah dapat dipahami oleh orang yang menerima dari si pendidik tersebut. Kemudian digambarkan juga wal mau'izah ya. Mau'izah ini adalah pengajaran yang baik, apakah dengan cerita-cerita, dan kita sudah pernah sampaikan, dengan cara berjalan dan sebagainya ya, rihlah, mengunjungi, musyawarah ya, berbagai macam sikap. Nah, kemudian wajadilhum billati hiya ahsan, dan apabila melakukan diskusi, berdebat ya, lakukanlah dengan cara yang baik. Bukan debat kusir dan bukan debat yang pada dasarnya ya hanya mengandalkan nafsu dan urat leher saja, yang akhirnya yang main titik finalnya adalah tangan kaki itulah bertumbuk gara-gara ya kita bilang tidak ada keputusan dalam satu musyawarah atau satu diskusi perdebatan itu. Jadi menunjukkan bahwa berbantah-bantahan kita bilang dari sisi ya pendidikan ini dengan adanya alasan-alasan yang benar dan berterima, ini hal-hal yang memang layak terjadi dan Allah sudah memang menggambarkan seperti itu. Hanya hasil dari itu sudah digambarkan oleh Allah, wallahu a'lamu biman dhalla an sabilih. Allah mengetahui siapa yang sesat, yang tidak mau menerima, yang menolak, mengingkari ya apa yang sudah digambarkan melalui hikmah, pengajaran dan diskusi ataupun perdebatan itu. Di situ nanti nampak hasilnya ya, nampak hasilnya kemana larinya orang ini, apakah memang mau mengikut apa tidak ya. Karena apalagi kan kadang-kadang kita ini di negara kita kadang sedih ya, asal ada munas musyawarah nasional partai pasti pecah dua. Ini kan mendidik generasi ke bawahnya ya sama, nggak ada bedanya, ujungnya yang kecil pun gitu, nggak bisa menerima ya. Jadi maafnya bukan berarti sesat secara agama. Sesat ini kan orang yang mengingkari dan orang yang salah jalan ya. Kenapa ketika kalah dalam berhujah dia beralasan ya, kenapa harus bikin jalan sendiri, bikin kelompok sendiri. Akhirnya apa ya, pertikaian, perpecahan ya, jelek menjelekkan dan seterusnya. Ini akan berlangsung terus. Inilah kita bilang, kita pun heran di mana letak kedewasaan, letak kita bilang nilai-nilai bimbingan dari Al-Quran dan hadis Rasulullah ya. Ini perlu menjadi satu renungan satu pemikiran, satu hal yang ya sangat penting lah ya. Kita sedih dengan berbagai macam fenomena di negara kita ini ya, pantang ada mau munas, mau muswil istilahnya ya, musyawarah nasional, musyawarah wilayah, musyawarah daerah. Itu jelas kalau yang kalah itu oposisi langsung ambil jarak dan sebagainya, kalau bisa keluar, all out dia kan begitu ya. Ya ini kan menunjukkan ya pada dasarnya mencerminkan bahwa tidak terdidik, tidak ada hasil pendidikan. Makanya Allah katakan ya wallahu a'lamu biman dhalla an sabilih. Allah mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, wa a'lamu bil muhtadin, dan siapa yang dapat petunjuk. Nah inilah kalau kita lihat ya. Untuk itulah pada dasarnya dua kubu ini sebetulnya harus menjadi orang yang muhtadin. Kalah atau menang bukan itu problemnya
tapi rujukan yang ada ya sebagai Quran dan hadis ya punya nilai hikmah, sisi lain kebijaksanaan yang perlu dipertimbangkan, inilah yang harus dipantau dan dilihat. Nah, kita juga belajar dari orang-orang dulu, mengapa mereka bisa, mereka itu bisa ya mensikapi. Kita bisa lihat di dalam kisah ya, kasus ketika Rasulullah wafat, itu akan diangkat khalifah. Nah, ketika khalifah akan diangkat, itu banyak calon yang mengajukan. Namun waktu Abu Bakar itu memang diusulkan, ya, Umar langsung mengundurkan diri. Dan dia mengatakan sama yang lain dengan mengacungkan pedang, siapa yang mau menyaingi Abu Bakar, aku akan tebas dia, katanya. Artinya kalau sudah ada satu yang terbaik, kenapa mesti ditambah yang lain? Ya, inilah kalau kita lihat. Jadi itu kan nampak bagaimana Umar dia mengambil satu nilai agar tidak timbul perpecahan. Ya sudahlah, Rasul wafat, di situ saja pun sudah umat hampir bertabur. Ya, yang nabi palsu mengancam, yang tak mau zakat ada, yang murtad juga balik. Ya, belum lagi di Madinah tidak semuanya orang muslim. Ini kan kalau seandainya pecah lagi orang Islam di dalamnya itu, oh ini kan risikonya terlalu besar, ya. Ini kalau kita lihat orang-orang yang bijak itu, ya langsung mengambil satu keputusan, nggak perlu. Ya, kita ini kadang-kadang kan begitu ya. Ya mengusul tuh silahkan saja, tapi lihat pertimbangan bobot yang ada itu tadi. Nah, ini gambaran-gambaran yang indah kita bilang, sehingga orang yang naik itu dia juga orang yang akan punya kebijaksanaan, punya nilai pengajaran, dan ya insya Allah ya. Inilah hal-hal yang sebetulnya kalau kita lihat ya dalam upaya dengan bobot seperti ini, dia akan bisa mengatasi. Apalagi kita rujuk kepada Rasulullah. Ya, Rasul bisa kita lihat apa cara mengatasi anak didik, karena pada dasarnya kesalahan-kesalahan dalam hidup itu tidak bisa dihindari, tapi membiarkan kesalahan ini hal yang sangat jelek sebenarnya. Ya, pembiaran inilah yang menimbulkan kebiasaan. Nah, kebiasaan inilah kalau sudah mendarah daging susah untuk merubahnya. Itulah istilahnya ngadat, ngotot, ngeres, keras kepala, ya, tak mau berubah dan sebagainya. Itu bukan tradisi. Maka sebelum itu terjadi, nah disinilah orang-orang yang bijak ya, para pendidik, para pakar, para orang-orang yang memang berkompeten, di situ yang nilai tanpa disadari sebetulnya dia sudah melakukan satu ya hal yang menunjukkan sebagai orang yang layak, kan begitu, untuk bisa memberikan yang terbaik. Makanya kita lihat Rasul Umar bin Abi Salmah salah di dalam makan, langsung dia tegur. Ini kalau lama-lama nggak ditegur, kebiasaan ambil tangan kiri, bismillah tidak, ya mau ngambil semua yang ada di situ, menimbulkan ya tidak beradab dan rakus, dia tegur langsung, selesai. Besoknya anak itu nggak bikin lagi. Nah, ada dengan apa Rasul itu menegurnya? Dengan syukuran. Diajak Rasul dialog. Rasul tadi kan ya, ada yang mau terus ibadah tanpa berhenti, yang mau puasa terus, ya tidak mau menikah, diajak Rasul ya untuk musyawarah, diajak Rasul cerita apa alasannya. Kan ada alasan, ditanya, oh kami mau dekat sama Allah, kami pengen takut, ya kami pengen jadi orang yang paling takut sama Allah. Ya kalau dibanding kalian sama aku, siapa yang paling takut? Kata Rasulullah, ya anda ya Rasul. Nah, kalau kalian tahu aku yang paling takut bukan membanggakan diri, kata Rasulullah, aku juga menikah, aku juga makan, aku juga tidur. Nah, mereka artinya melakukan itu untuk apa? Untuk menghindari pernikahan. Maka Rasul sindir, kan itu, nikah itu sunnahku, siapa yang tidak mengikuti sunnahku bukan golonganku. Rasul nggak tuding, kau salah kau, nggak begitu ya. Walaupun alasan itu bisa diterima, tapi Rasul nggak menunjuk hidungnya. Nah, inilah kalau kita melihat ya bijaknya Rasulullah. Nah, ketika ada orang yang sampai membuat malu orang lain, sama nama ibunya juga dibawa-bawa oleh Abu Dzar, pernah begitu dia ngadu, ya Rasul, saya mencela seseorang, ya saya bawa nama ibunya demi ibumu yang begini, ya, dia malu sekali. Maka Rasul mencela Abu Dzar, kalau gitu pada dirimu termakaya masih ada sifat jahiliyah, ya kata Rasulullah. Jahiliyah itu kan sifat yang jelek, tidak mau. Sejak itu Abu Dzar tidak lagi mau ya mengatakan ya yang buruk-buruk itu.
dan termasuk membawa bapak dan ibu orang lain. Inilah kalau kita lihat. Jadi ada memang nilai-nilai ya kebijaksanaan hal seperti itu. Ya bukan berarti kita menekan habis. Ya tidak banyak ini dengan Rasul. Karena dia mencela orang malu, dibawa lagi nama ibunya. Ya Rasul cuma bilang masih ada sifat jahiliyah ya kata Rasulullah. Cuma kata-kata itu saja. Kenapa? Karena kalau orang memahami suatu yang buruk, dia tidak mau yang buruk itu dilekatkan ke dalam dirinya. Ya. Kita aja pun kadang-kadang ketika berbuat, oh di sini rupanya masih ada setan ya. Kan maknanya apa? Kita paham. Ya. Yang lain nggak berbuat, kita berbuat. Perbuatan kita sama dengan bisikan setan. Apa bedanya kita sama setan? Dibilang orang masih ada setan di sini ya. Nah, kita kan sadar ya. Nampaknya aku nih yang namanya ya dilekatkan setan itu. Itu setan terus terang aja. Siapapun kita tidak suka. Nah, timbul. Nah, inilah yang betul. Ya, artinya ya sentuhan-sentuhan seperti itu ini perlu. Kita ini kadang-kadang udah capek orang ngasih tahu ya. Maaf itu berbuih-buih ya, liur itu keluar mulut itu berbusa ngasih tahunya kadang bengal kali ya. Degil bikin lagi. Ini kita tidak tahu faktor apa. Kemudian apalagi dibikin Rasulullah memutuskan jamaah seperti ya Ka'ab bin Malik diajak perang nggak mau, dan ditungguin nggak mau juga. Rasul udah berangkat, akhirnya ditinggalkan. Salah satu Rasul bilang nanti ya kalau pulang ke Madinah jangan cakapi Ka'ab bin Malik itu. Terakhir nggak dicakapi 2 bulan, bingung dia. Diputuskan jamaah satu sama dia. Bahkan bapaknya sendiri pun dia bercakap, bapaknya diam aja. Kita bisa bayangkan kalau satu ya daerah itu orang nggak mau bercakap sama kita kan bingung kita. Cakap sana tegur sana diam orang, buang muka orang, tegur sana buang muka orang. Termasuk bapak sendiri didatanginya ditegur buang muka bapaknya. Tersiksa sempit dunia katanya. Terakhir apa? Tobat dia. Nah besok-besok ke depannya diajak perang malah dia yang lebih dahulu. Inilah kalau kita lihat. Kadang-kadang ada orang perlu dikucilkan seperti itu. Ya, dan ini ternyata sebagian orang yang pernah ke Jepang ya itu kalau udah satu kantor itu tidak menegur dia bikin salah itu malu orang yang mengundurkan diri ya. Kalau udah tak dicakapi satu kantor karena ada kesalahannya itu malu ya, aib, akhirnya mengundurkan diri. Kita malah nggak ditegur gitu, selalu aja syukurlah nggak ada yang ngapain. Nah, inilah kadang-kadang muka itu entah berapa tebal tembok mukanya itu kan, muka tembok memang. Kita lucu kita di negara kita nih ya. Malah aman dipikirnya begitu. Harus ini punya perasaan kalau orang satu kantor tak menegur kita, apa problem yang harus dicari, apa kesalahan saya, tanya. Punya akal kan. Nah itu kalau kita lihat punya nalar. Biasanya saya ditegur, ini nggak ada yang mau negur. Apa sebetulnya yang perlu ya saya telaah dalam diri saya, kan enak ya. Kalau Ka'ab tuh jelas dia ya diputuskan jamaah sama Rasulullah sementara itu 2 bulan. Wah bingung dia ya, satu Madinah tuh nggak ada yang bercakap sama dia ya. Terakhir dia rasakan lebarnya dunia pun sempit rasanya katanya. Nah inilah kalau kita pahami ya. Kita aja ya maaf di rumah aja laki bini nggak bercakap aja nggak nyaman kan, walaupun nasi terpasang ya memang nampaknya dingin rumah kita tuh, tapi hati kan panas terus ya. Laki tak bercakap sama istri, diam-diaman begitu, asal jumpa muka ketat, itu sempit juga rumah tuh kan ya. Jadi sempit itu bukan pada sisi dimana apa ya kita lihat perlu kejepit badannya, kita tidak, hati kita terjepit seperti itulah merupakan satu gambaran kesempitan juga. Nah kemudian yang terakhir ada juga digambarkan Rasulullah ya, apa dia mengatasi anak didik itu hukuman dengan cara memukul. Di Quran pun ada ya terhadap istri yang nusyus ya, ada tahapannya. Terhadap anak juga ada tahapannya ya. Makanya Rasul ya menggambarkan suruh anakmu tuh sholat umur 7 tahun, pukul dia kalau tidak mau sholat umur 10 tahun. Kan berarti 3 tahun itu kan melatih dia untuk sholat, nggak mau juga dia, itu kan bukan waktunya sebentar. 3 kali 360 hari layak dipukul ya, layak. 3 apa kita bilang 7 ke 10 3
Sama seperti kita, teguran berapa kali kalau surat SP-nya? 3 kan? SP1, SP2, SP3 nggak mau juga, yang keempat barulah kena dia kan. Nah ini kan nampak kita bilang. Jadi hal-hal yang dibikin Rasulullah itu menjadi satu acuan ya. Kalau kita bekerja di sana sini pun, makanya Rasul mengatakan aliku sauta fi ya ila ahli baiti, itu Rasulullah. Hendaklah kamu itu ya menggantungkan cambuk bagi ahli bait di rumah itu. Artinya apa? Keluarga di rumah itu bikinlah cambuk itu. Untuk apa? Untuk mengajari adab, kata Rasulullah.